Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kita akan bahas seorang emak-emak yang mana dia sotoy dan dia mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu banyak banget. Ya, kita langsung bahas aja dia. Tapi sebelumnya kita nonton videonya dulu. Tapi di dalam bahasa Ibrani ada dua macam ehad. Ehad yang pertama ya, kalau di bahasa Arab ahad, ehad yang pertama itu untuk Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, dia satu. Tetapi ada ehad, ehad yang satu. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada dua macam ehad. Ehad yang pertama ya, kalau di bahasa Arab ahad, ehad yang pertama itu untuk Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, dia satu. Tetapi ada ehad, ehad yang satu kesatuan ya. Kalau saya bukakan Esra 2 ayat 64, itu ehadnya berjumlah 42.360. Lah kalau ikuti Esra 264 lah Tuhannya 42.360 kan payah ya kan. Nah jadi kalau Esra 2 ayat 64 ehadnya itu bukan hanya 3. Nah ini nah itu ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ini kalau dibuka di dalam kitab teks Ibrani asli interlinier, ini sejumlah jamaah itu ehad. Ehadnya jumlahnya itu yang dipakai itu teks aslinya ehad, tapi ehadnya kesatuan ditujukan untuk manusia. Jadi kalau manusia berkumpul dalam satu visi misi, dia ehad. Nah, jadi satu tujuan atau satu organisasi, nah itu bisa dikatakan ehad. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, Ika bahasa Sanskerta, itu ehad juga. Tapi ikanya dalam kebinekaan, begitu ya. Nah itu. Jadi hati-hati dengan ehadnya mereka. Ehadnya mereka itu kesatuan. Nah kita bisa menarasikan bahwa oh ehadmu bukan cuma 3. Mau tahu buktinya? Esra 2 ayat 64. Ehadnya bukan cuma 3, ehadnya sampai 42.360. Lagi Ya, emang repot ya kalau bicara sama emak-emak sotoy kayak dia nih. Susah mau menang sendiri. Ya, kalau dibilang kan gini kan, ya ehadnya mereka itu artinya kesatuan. Tapi ehad yang untuk Tuhan itu artinya satu. Lah, ehad yang artinya satu itu emangnya itu ada di kitab mana? Itu ada di kitab Alkitab, ada di kitab Ibrani, atau ada di kitabnya Anda. Itu semuanya kan ehad itu hanya ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitabnya Yahudi, ya dalam kitabnya orang Kristen, iya kan? Terus kamu bilang ehad itu ada 2, punya mereka itu hati-hati sama ehadnya mereka loh. Kamu pakai kata ehad aja loh, itu lo pasti pakai definisi dari Alkitabnya orang Kristen. Mana ada di kitab Anda kata ehad? Kan nggak ada. Mbok yo jangan ngaco Anda. Terus Anda bilang, ya ehad itu ada 2. Kalau kamu belajar bahasa Ibrani, Bu, ehad itu banyak banget, nggak cuma 2. Makna dari ehad sendiri itu bisa lebih daripada 5. Ya kita coba akan bahas ini supaya orang ini agak mikir dikit. Orang sotoy padahal nggak tahu apa-apa kau itu. Oke kita langsung bahas. Ya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 9. Dikatakan sini ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Di sini pun ini muncul kata ehad. Kalau kita lihat di sini ya, ini dikatakan el makom ehad. Nah, ini masuk dalam kata ehad, tetapi ini adalah satu tempat. Kalau kita lihat apakah di sini kita tetap berbicara mengenai satu yang benar-benar satu? Enggak. Ya satunya satu tempat gitu loh.
air yang banyak yang ada di bawah langit kemudian ngumpul jadi satu di satu tempat. Ini memakai kata echad juga gitu loh. Jadi tergantung konteksnya berbicara apa, maka echad ini akan memiliki makna yang berbeda. Kalau kita berbicara seperti ini ya maka ini berbicara mengenai tempat. Contohnya masa banyak banget yang lagi demo tapi ngumpul di satu tempat. Maka itu juga pakai kata echad. Dalam Keluaran 17 ayat 12, maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Nah, ini juga pakai kata echad. Coba perhatikan dalam bahasa Ibraninya. Echad, hu, misah echad. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita berkata apakah ini ada satu benar-benar absolut satu? Apakah iya seperti itu? Ternyata tidak. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Ternyata satunya echadnya ada dua. Satu di sisi sini, satu di sisi sana. Ada dua. Karena memang echad ini menunjukkan kata satu, tapi itu menunjuk bukan keabsolutan satu sebenarnya, tapi kebagaimanaan satu ini gitu loh. Jadi nggak usah ngarang dengan sotoynya Anda mengatakan echad itu ya cuman satu tok. Ngel, angel, ngel, angel. Lanjut, 3. Ada seorang laki-laki dari Rafatim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ada seorang laki-laki. Ini kata yang dipakai untuk menunjukkan kata sandang sebenarnya echad ini. Jadi seorang, contohnya seorang wanita, seorang laki-laki itu pakai kata echad ya. Misalnya kayak ini ya. Ya. Wayehi ish echad. Nah, maka kata echad ini adalah kata sandang untuk seorang laki-laki. Lalu apakah laki-laki itu memang absolut cuma satu? Ya karena ada laki-laki yang lain juga. Tapi ini dipakai untuk kata sandang. Tergantung konteksnya kata echad ini ya. Jadi nggak cuma dua, Bu. Ini sudah 3 ini. 4 ya. Kita lanjut ke 4. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 5. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Ini juga memakai kata echad. Kalau kita lihat dalam bagian ini jelas dikatakan apakah dia tanggal dalam 1 bulan itu cuman ada satu? Ya enggak kan, tapi ini dikatakan pada tanggal 1 bulan itu. Nah ini memakai kata echad. Misalnya kayak ini ya. Ba'ashiri. B. Echad. Ya kan. Nih keluar lagi. Echad. Lahos. Lahodes. Nah lalu kita lihat. Maka dengan demikian kita tahu bahwa satu ini menunjukkan pada pertama. Tanggal yang pertama dari banyaknya tanggal-tanggal. Dari sini kita lihat bahwa yang pertama dari tanggal-tanggal ini menunjukkan urutan. Jadi kalau dibilang kamu dapat nomor urut berapa? Saya dapat nomor urut yang pertama. Berarti dia yang duluan. Satu banyak loh artinya loh. Nah, mari kita lihat ya bagian lain. 5 nih. Dalam Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Baru di sini dikatakan echad juga. Jadi bilang echad usmo echad. Nah, kalau kita lihat di sini echad usmo echad itu satu-satunya, the only one dan satu-satunya. Jadi kalau dibilang orang yang ganteng itu satu-satunya yang paling ganteng, itu juga pakai echad, nggak perlu itu ditunjukkan pada Tuhan. Kalau itu menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya, itu dia akan pakai kata echad. Jadi kata echad ini sebenarnya maknanya luas banget tergantung konteksnya. Ketika berbicara mengenai satu-satunya, itu juga bisa berbicara mengenai Allah. Manusia yang satu-satunya itu juga bisa dipakai kata echad.
Jadi bagaimana kata echad ini sandangan pada satu kalimat itu bisa menunjuk bahwa dia adalah Allah satu-satunya di balik banyaknya Allah yang merupakan berhala, dia satu-satunya. Tapi Anda harus ingat bahwa Kristen itu Tuhannya bukan tiga. Jadi kalau kamu bilang echadnya orang Kristen itu mengatakan bahwa Tuhannya ada tiga, itu jelas Anda tidak tahu tentang Kristen. Kristen itu selalu berpikir, beriman bahwa Allahnya ya satu aja gitu loh. Tapi bagaimana Allah yang satu ini? Orang Yahudi juga berpikir seperti itu. Sama dengan orang Kristen. Satu saja, tapi bagaimana? Allah yang satu ini adalah Allah Bapa yang mana dia berinkarnasi jadi Yesus Kristus, tapi Allah Bapa tetap ada di surga. Dan juga bagaimana ketika ia adalah Allah Bapa dan Allah Anak, ia juga berkarya dalam Allah Roh Kudus. Itu kebagaimanaan, bukan berarti tiga Allah kemudian berunity, berkumpul menjadi satu. Itu namanya triteis. Perhatikan baik-baik. Tiga Allah yang berkumpul jadi satu namanya triteis. Itu bukan Kristen. Kamu harus tahu sebagai yang ngakunya mantan Kristen tapi katanya kau bukan Kristen kan. Saksi Yehova itu sesat, bos. Itu bukan Kristen, itu ajaran sesat. Itu di luar dari Kristen. Jadi tidak pernah dalam Kristen berpikir bahwa tiga Allah kemudian menjadi satu. Itu dalam arti echad. Gak pernah. Echad ya the only one. The only one. Satu-satunya echad. Dan juga bagaimana echad ini dia adalah Trinitas gitu loh. Jangan asal fitnah, jangan asal nyeplos. Pahami kata-kata dengan baik. Kamu belajar baik-baik dulu. Jangan menipu. Laki-laki semua yang ditipu lalu. Percaya-percaya lagi. Astaga. Pakai ininya untuk belajar baik-baik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.